Hasil survei Lembaga Survei Poltreking Indonesia soal bakal Capres 2024, Prabowo Subianto bersaing dengan Ganjar Pranowo. Kita kupas lebih dalam, apa faktor yang menyebabkan keduanya saling bersaing? Diskusinya kita bahas bersama dengan para narasumber kali ini. Sudah bergabung saat ini Arya Bima, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, kemudian Viva Yoga, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Hanta Yuda, Direktur Poltreking Indonesia. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk survei ini, Mas Bimo, elektabilitas dari Pak Ganjar Pranowo ini lagi disalib dulu nih sama elektabilitasnya Pak Prabowo Subianto. Tapi untuk trennya dari waktu ke waktu di internal PDIP sendiri, untuk elektabilitas Pak Ganjar ini bagaimana kemudian? Yang pertama terima kasih ya, survei sudah disampaikan hari ini dari Poltreking yang menurut saya cermati, tentunya mengamati survei kan kondisi hari ini yang tidak bisa tidak dikaitkan dari waktu ke waktu ya, yang tentunya masih ada 8 bulan, dan menurut saya apa yang disampaikan Poltreking saya melihat fluktuatif dan kecenderungan konsisten Ganjar Pranowo yang terus naik. Jadi saya melihat dari hasil survei kecenderungan kesimpulannya sama, ada kecenderungan yang konsisten. Ganjar selalu mengalami kenaikan elektabilitas yang disertai popularitas yang kemarin kita masih belum nembus 90%. Selama lepas dari jabatan gubernur kemarin, memang kita push untuk hadir kemana-mana untuk mengenalkan Pak Ganjar Pranowo yang selisihnya masih 15% dengan Pak Prabowo, yang sudah mengetahui Pak Prabowo di Indonesia ini hampir 100%. Yang mengetahui nama Pak Ganjar Pranowo itu juga baru sekitar 85-87% dari berbagai variasi lembaga survei. Dari 85 sampai 87 itu, kalau kita peroleh sebenarnya nggak bisa di apple to apple kan. Misalnya hari ini ada margin antara sekitar 37 dengan 35, sementara tingkat kepopularitasnya Pak Ganjar masih selisih 10% dengan Pak Prabowo. Itu menjadi PR kami untuk kita tetap menjelaskan ke publik sejelas-jelasnya dan secepat-cepatnya, karena waktu yang semakin mepet. Maka saya melihat bahwa kecenderungan yang naik terus dan konsisten ini merupakan hasil kerja, dan tentunya kita sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa standar kompetensi sebagai calon presiden Pak Ganjar Prabowo ini jauh lebih menarik dari berbagai segmen, baik kalangan rohaniwan, budayawan, kalangan cendekiawan, kalangan kampus, kalangan budayawan, kalangan seniman, dan kalangan generasi muda Gen Z. Maka semakin ruang publik diisi dengan narasi-narasi seperti kemarin yang ada di UI atau di UGM, kami percaya bahwa popularitas dan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo semakin mendekati pengumuman Oktober nanti akan semakin tinggi. Tapi kami juga mengamati betul dari hasil survei ini, pasangan cawapres sangat menentukan dan selisihnya sangat di margin error. Maka keterpilihan atau pilihan untuk mengambil cawapres itu sangat perlu kehati-hatian, mengingat sebenarnya selisih antara kedua kandidat itu masih sama-sama di dalam margin error. Soal nama bacawa pres kita akan diskusikan di sesi berikutnya atau di pertanyaan berikutnya. Tapi saya mau tanya lagi ke Mas Hanta. Ini kan unggul tipis ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo begitu dalam survei terbaru kali ini. Sebetulnya apa faktornya yang membuat ini bisa unggul tipis begitu? Ya, pertama memang dari simulasi 3, karena yang paling kuat per hari ini kan 3 poros, 3 capres, Tifal. Jadi kesimpulannya ada 2 capres yang terkuat dan kompetitif sekali, bahkan unggul tipis Pak Prabowo tapi di margin of error. Selisihnya 1,9, sementara margin error kita 2,9% plus minus. Nah, lalu Anies di bawahnya. Itu satu temuan. Yang kedua,
ketiga capres ini trennya naik semua. Baik Pak Prabowo trennya naik tipis, Mas Ganjar juga naik, Pak Anies juga sedang naik, tadinya turun gitu. Itu temuan kedua. Yang ketiga, kalau simulasi head to head memang masih unggul Pak Prabowo ya, hampir semua lembaga survei. Nah, yang menarik memang dua ini, kalau kita tarik sama-sama mengusung narasi keberlanjutan. Yang kedua juga ada ketertarik dengan namanya Pak Jokowi, Jokowi Effect. Dan kita tahu Pak Jokowi itu tingkat approval rating, tingkat kepuasannya relatif tinggi kan, kisaran 70-80%. Yeah. Nah ini yang terbelah, yang puas kepada Pak Jokowi terbelah ke Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Sementara kecenderungan yang tidak puas itu memang juga ke Anies tentunya, juga selain ke beberapa kandidat. Jadi faktor-faktor itu juga memberikan memberikan kontribusi elektoral ya, faktor Pak Jokowi, faktor figurnya masing-masing punya basis. Kita tahu Mas Ganjar itu sangat kuat sekali di Jawa Tengah, tempat beliau sebagai gubernur Jawa Tengah, itu sulit digeser di Jawa Tengah. Pak Prabowo basis lamanya di 2019 yang lalu Jawa Barat itu sampai hari ini di data kami menunjukkan masih Prabowo yang unggul. Nah itulah sebabnya Jawa Timur menjadi wilayah yang diperebutkan, ditarungkan antara dua kandidat yang kuat ini. Ini salah satu yang menyebabkan di luar ada faktor-faktor banyak ya, gaya komunikasi politik mereka, kemudian bagaimana pendekatan kepada publik dan seterusnya. Nah, karena kompetitifnya, tadi saya sambung Mas Aryo Bimo tadi soal cawapres, kehati-hatian, itu poin penting. Yeah. Benar, kalau orang mengatakan udahlah faktor cawapres tidak terlalu tinggi, hanya memberi 2-3-4%, itu betul sekali. Cawapres A, cawapres B tidak menaikkan jadi 10%. Tapi dalam situasi capresnya itu elektabilitasnya sangat kompetitif, selisihnya 2-3%, bahkan 2%, maka menentukan cawapres menjadi penting. Karena sama-sama 2%, kan selisihnya sedikit. Keliru mengambil cawapres bisa kalah, tapi bisa mengambil cawapres yang tepat, maka juga menjadi tepat. Ini saya kira variabel penting kalau kita bicara dari konteks Ganjar dan Prabowo, yang juga punya kedekatan ke Pak Jokowi, yang juga mengusung narasi keberlanjutan, dan juga sampai hari ini sama-sama belum mengumumkan cawapres. Poin saya, faktor cawapres menjadi penting, faktor faktor Pak Jokowi juga menjadi variabel penting, juga faktor wilayah kewilayahan tadi seperti Jawa Timur dan beberapa daerah juga penting. Di luar tentu personality kedua kandidat ini. Oke, Pak Prabowo mesin juga partai tentunya juga. Tambah lagi mesin-mesin partai, mesin relawan dan sebagainya. Oke, Pak Prabowo ini kan unggul untuk saat ini, Mas Viva, yang di survei sebelumnya di bulan Juli 37,5, di survei terbaru 38,9%. Ini langkah strateginya bagaimana kemudian nih Mas Viva untuk bisa membuat posisi elektabilitas dari Pak Prabowo ini makin naik begitu? Termasuk untuk masalah penentuan nama bakal cawapres itu juga, tadi sempat disinggung juga sama Mas Bimo untuk pengusungan Ganjar. Untuk Pak Prabowo? Ya, hasil dari poltreking ini menunjukkan bahwa politik Indonesia, politik yang rasional modern, karena menggunakan ukuran-ukuran hasil survei sebagai salah satu ukuran untuk menentukan elektabilitas dan popularitas. Jadi survei itu adalah aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kita melihat bahwa ternyata hasil survei Mas Hanta ini menunjukkan, ditambah dengan margin error, Pak Prabowo dan Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini beda-beda tipis gitu. Jadi dari 3 bakal kandidat yang nanti akan didaftarkan ke KPU RI, ada 2 yang berkompetisi ketat, yaitu Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Ini menunjukkan bahwa tingkat dari nilai kompetisinya sangat selektif. Yang pertama. Yang kedua, nanti akan terjadi perubahan ketika masing-masing pasangan calon sudah ada. Dan pasangan calon yang sudah ada itu tentu juga akan dapat meningkatkan elektabilitas dari calon presiden. Saya setuju dengan Mas Hanto Yuda bahwa faktor bakal calon wakil presiden itu menjadi penting karena akan dapat menaikkan nilai elektoral pasangan calon. Penentuan terhadap calon wakil presiden nanti akan kita lihat siapa yang akan berpasangan dengan masing-masing dari calon presiden itu. Tapi untuk kandidat calon wakil presiden buat Pak Prabowo ini udah ketahuan atau belum nih Mas? Sudah ada di kantong Pak Prabowo, tinggal nanti diumumkan. Satu nama itu? Satu nama atau ada beberapa kandidat nih? Untuk siapa namanya, Pak Prabowo akan menentukan bersama dengan anggota koalisi yang besar. Tidak gemuk ya, besar ini. Banyak sekali partai politik dan seluruh partai politik kompak, solid untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Oleh karena itu, nanti strategi yang sedang
kita laksanakan adalah melakukan konsolidasi organisasi masing-masing partai politik, akan membentuk tim pemenangan tingkat nasional, menyusun platform program kerja, dan struktur organisasi sampai ke tingkat desa. Semuanya dilakukan dalam rangka apa? Konsolidasi pemenangan, merekatkan seluruh jaringan organ-organ partai politik koalisi Indonesia Maju, dan tentunya nanti kita akan terus melakukan kompetisi secara sehat dengan ide, dengan gagasan, dengan pembaruan yang dapat memberikan manfaat buat masyarakat dan bangsa. Oke, kalau untuk PDIP nih menguatkan elektabilitasnya Pak Ganjar nih Mas Bimo, tadi kan salah satunya sempat dibocorkan masalah penentuan nama bakal calon wakil presiden ya. Udah ketahuan belum nih arah-arahnya? Apalagi kan posisi sudah menguat di Jawa Tengah begitu. Apakah akan mengincar daerah lain terutama Jawa Timur begitu? Yaitu kedua. Yang pertama, perintah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum pengusung Pak Ganjar Pranowo, saat ini yang penting adalah turun langsung door to door dari rumah ke rumah, bawa stiker dan atribut partai lain untuk mengenalkan siapa Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ini yang masih kita kejar, yang selisih keterkenalannya saja itu masih 10% dari Pak Prabowo. Nah, ini yang masih kita kejar, itu yang pertama. Kalau nanti tingkat pengenalan masyarakat terhadap Pak Ganjar Pranowo sebagai capres sama dengan Pak Prabowo, kami sangat optimis dan yakin pasti kita akan lebih tinggi. Pak Prabowo ini sudah kampanye calon presiden itu 15 tahun lebih. Pak Ganjar Pranowo baru sekitar 5 bulan. Nah, target atau sasaran utama kita langsung ke rumah untuk mengenalkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Insya Allah nanti kalau sudah pada kenal semua, ya tidak mungkin sayang kalau tak kenal, ya kan? Kita mau kenalkan. Dan saya melihat bahwa hal yang terkait dengan size untuk mengenalkan Pak Ganjar ini sangat luas. Masih banyak yang belum kenal. Mungkin kenal sebagai gubernur, mungkin kenal sebagai seorang person yang menarik, yang smart, yang ganteng kalau ibu-ibu bilang, tapi belum tahu dalamannya. Ini tugas kami. Kemudian betul mengenai wakil, narasi publik saat ini mengenai keinginan seorang cawapres itu sudah tersampaikan ke publik, dan kami mengamati dari apa yang disampaikan oleh Mas Hanta Yuda lewat poltreking yang hari ini disampaikan. Poltreking mengkombinasi, ya, kita juga unggul di beberapa pasangan yang menyangkut siapa sebenarnya arah wakil presidennya Pak Viva Yoga. Ya. Apalagi sekarang ini sudah didukung sekian banyak partai, dan ada kecenderungan juga Pak Jokowi juga dikanalisasi dengan banyaknya gambar ke Pak Prabowo. Bahkan di beberapa daerah fotonya Mas Gibran, Mas Wali, kader PDI Perjuangan ini sudah dibawa kemana-mana dengan berbagai gambar baliho dan atribut lainnya. Tinggal Bu Iriana sama Jan Etes saja yang belum dipakai Pak Prabowo, ya kan? Nanti kalau sudah Pak Viva ini sudah stres akan bawa Jan Etes ini, Pak. Tapi sejauh ini nama bakal cawapresnya sudah ada atau belum? Sudah mengerucut ke satu nama atau masih ada pertimbangan lagi, Mas Bimo? Pertimbangannya seperti yang disampaikan oleh dalam survei Pak Hanta Yuda. Di sini ada Pak Mahfud MD. Kemudian juga ada pasangan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Uno. Ini juga menjadi perhatian oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan sudah sering disebut-sebut. Dan masih ada nama-nama yang mungkin akan mengagetkan di dalam dansa-dansi politik yang sampai tanggal 25 nanti, ya kan? Dan kami percaya itu semua adalah otoritas penuh daripada Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan beserta partai pengusung yang lainnya bersama Pak Joko Widodo juga. Timingnya dan orangnya yang tepat itu siapa. Tapi salah satu faktor kalau membaca dari surveinya poltreking sangat berpengaruh terhadap elektabilitas pemenangan, terutama kalau itu head to head. Mas Hanta, agar elektabilitas dari masing-masing ini, Prabowo dan Ganjar ini bisa naik begitu, maka baiknya pasangannya siapa nih untuk masing-masing menurut Anda?
Ya, seperti tadi ya, Mas Viva maupun Mas Bimo sudah membaca, di survei kami itu memetakan beberapa nama cawapres terkuat ya, beda terjauh. Yang terkuat itu nomor 1 Pak Erick Thohir, kemudian ada Sandiaga Uno, kemudian dari Ridwan Kamil ada Pak Muhaimin, Pak Mahfud, Bu Kofifa. Nah, ada simulasi yang kami buat, Tifal, yang menarik. Saya lanjut tadi yang disampaikan Mas Bimo. Mas Ganjar memang relatif menguat kontributif secara elektoral kalau dipasangkan ada 2 orang kami bikin simulasi, yaitu Pak Mahfud dan Pak Sandiaga Uno. Itu kontributif sebelum ke Pak Prabowo ya. Kenapa? Karena Mas Ganjar punya basis di Jawa Tengah. Ganjar maupun Prabowo itu membutuhkan cawapres yang memiliki basis. Jadi ada 2 strategi kan, memaksimalkan basis dia yang sudah ada, atau strategi bagi mencari cawapres itu menambah ceruk yang dia masih lemah, atau sekaligus memecah basis lawan. Nah, kalau kita perhatikan namanya, kalau ingin memecah basis lawan, wakilnya Pak Prabowo adalah Gibran, supaya bisa memecah Jawa Tengah. Kalau Pak Ganjar, yang dia pilih ada Ridwan Kamil untuk memecah di Jawa Barat. Tapi tampaknya saya pikir juga mempertimbangkan mereka memaksimalkan basis yang sudah ada masing-masing di Jawa Timur. Nah, yang menarik ini Jawa Timur. Siapa yang bisa menangkan Jawa Timur kan memenangkan 2 di antara 3 provinsi terbesar di Indonesia, biasanya jadi pemenang Pilpres pengalaman Pak Jokowi, Pak SBY 10-20 tahun yang lalu. Nah, berangkat dari sana, kami buat simulasi ada 2 yang terkuat. Pak Prabowo antara Mas Gibran, ini Mas Bimo ya, sebelum MK ya, kita misalkan saja, Mas Gibran, Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir dan Mas Gibran. Kalau Pak Prabowo, Pak Ganjar itu Pak Mahfud dan Pak Sandi. Itu kontributif, itu sama-sama kuat yang ada. Belakangan memang ada nama Bu Kofifa, tapi di survei kami merekam Bu Kofifa tidak terlalu kuat ya. Kelebihannya beliau selain NU memang Gubernur Jawa Timur. Tapi kalau mereka mengambil di antara 2 yang kami potret dalam survei ini, saya kira kompetitif ya, sama kuatnya. Kalau Pak Prabowo itu cawapres terkuatnya, kalau dari survei ini Erick Thohir secara elektabilitas elektoral dia memberikan kontribusi sangat kuat. Kalau Mas Ganjar itu Pak Mahfud sekaligus Sandi, dua-duanya kontributif secara elektoral. Karena Mas Sandi melengkapi Pak Ganjar kuat di Jawa, Sandi di luar Jawa. Pak Mahfud itu NU dan Jawa Timur melengkapi Pak Mas Ganjar. Begitu juga dengan Pak Prabowo. Kalau dapat Mas Erick Thohir, Pak Erick Thohir juga menguat dari beberapa wilayah di mana Pak Prabowo masih lemah. Oke. Tapi keputusan semuanya bergantung lagi nanti saat pendaftaran, apakah nama-nama tadi dimasukkan atau tidak. Yang singkat saja, Pak. Mas Hanta agak ada yang disembunyikan ini. Singkat saja. Kenapa yang sudah dengan pasangan tidak di head to head kan? Ini punya hasilnya tapi nggak dibuka dia. Oke. Oh, di head to head ya. Oke. Nanti kita akan buka di kesempatan berikutnya. Tapi untuk sementara waktu terima kasih Mas Bimo, terima kasih Mas Viva. Terima kasih Mas Viva, terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.